Banyak yang bertanya, "Dok, kok percaya betul sih sama statin?" Padahal banyak sekali bukti-bukti di masyarakat bahwa statin ini berbahaya. Di video ini saya akan bahas kenapa saya atau dokter jantung pada umumnya percaya sekali dengan statin. Kita bahas ya. Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung terpercaya membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam tetapi tetap mudah dipahami bersama dengan saya, Dr. JJ. Judul video kita adalah Kenapa Saya Percaya Statin atau Kenapa Dokter Jantung Percaya dengan Statin. Ya, ini kalau di media sosial, saya yakin teman-teman yang suka nonton video-video tentang sakit jantung atau statin sering menjumpai ada video-video konten-konten yang kontroversi soal statin. Ya, nah ini saya mau bahas di video ini kenapa saya tetap percaya dengan statin. Ini bagian dari mini seri yang saya sampaikan. Ini seri keempat ya, seri pertama saya sudah bahas mekanisme kerja statin, lalu kita juga sudah bahas tentang perbedaan antara simvastatin, atorvastatin, dan rosuvastatin, dan video sebelumnya saya juga sudah bahas tentang kenapa orang kena serangan jantung mutlak harus minum statin. Sudah tahu banyak soal statin, tapi tetap saja tidak menutup bahwa di media sosial banyak kontroversi soal statin. Ya, bahkan beberapa komentar sampai menyebutkan hal-hal yang tidak baik tentang saya sebagai dokter jantung karena saya tetap percaya dengan statin. Nah, saya percaya dengan statin bukan berdasarkan opini, bukan. Bukan berdasarkan pengalaman pribadi saja, bukan. Bukan berdasarkan kesepakatan dengan teman-teman dokter jantung misalnya, bukan. Tapi dasarnya adalah penelitian. Saya akan sampaikan beberapa penelitian di video ini ya, teman-teman ikuti. Sekali lagi teman-teman, penelitian-penelitian ini bersifat medis, ada istilah-istilah medis, tapi jangan khawatir, saya akan berusaha menjelaskan secara sesederhana mungkin, supaya teman-teman yang awam bisa mengikuti dan akhirnya bisa memahami kenapa seorang dokter jantung betul-betul sangat percaya dengan obat statin ini. Nah, penelitian pertama yang saya akan angkat adalah satu penelitian yang sudah lama ini, tahun 90-an. Tapi ini sekali lagi membuktikan bahwa perjalanan obat statin ini sudah lama itunya, historinya, sejarahnya ya. Nah, WSCOPS ini adalah West of Scotland Coronary Prevention Study ya. Obat yang diperiksa di sini adalah statin golongan pravastatin 40 mg. Diuji cobakan pada sekitar 6.500-an pasien dan diikuti selama hampir 5 tahun, 4,9 tahun. Ini pasien yang dipilih adalah laki-laki yang belum pernah kena serangan jantung. Jadi ini namanya pencegahan primer. Jadi diberikan kepada orang atau populasi yang belum pernah kena serangan jantung. Kalau sudah kena serangan jantung, teman-teman sudah paham bahwa itu namanya pencegahan sekunder supaya jangan kena lagi. Kalau pencegahan primer diberikan pada orang yang belum pernah kena supaya jangan kena. Ya, dan ini yang menerima obat ini adalah dipilih orang-orang yang kadar kolesterolnya sangat tinggi, lebih dari 270-an ya, atau LDL-nya juga sangat tinggi, lebih dari 190-an. Lalu diikuti selama hampir 50 tahun dan ternyata pada golongan pasien yang diberikan pravastatin 40 mg ini, angka kejadiannya ya yang meninggal karena penyakit jantung itu menurun 31%. Nah, ini bukti pertama yang saya sampaikan ya, WSCOPS studi. Penelitian kedua yang akan saya sampaikan adalah yang terkenal dengan sebutan 4S ya. 4S ini adalah Scandinavian Simvastatin Survival Study. Dengan jumlah pasien angkanya juga 4 semua, 4.444 pasien. Mereka mendapatkan simvastatin antara 20 sampai 40 mg. Pasien apa ini? Di sini kalau di WSCOPS tadi itu diberikan sebagai pencegahan primer. Pasiennya belum kena serangan jantung, diberikan di awal. Sekarang kita mau tahu kalau pasiennya sudah kena serangan jantung. Jadi di penelitian 4S ini adalah pada pasien yang sudah kena serangan jantung, dikasih statin untuk mencegah serangan jantung kemudian. Lalu diikuti 5,4 tahun. Ternyata hasilnya luar biasa. Angka kematiannya
karena penyakit jantung koroner ini menurun 42% pada kelompok yang mendapatkan obat statin. Jadi dari dua penelitian ini terbukti bahwa statin itu bagus untuk pencegahan primer, orang yang belum kena sakit jantung, yang LDL-nya tinggi, dikasih statin. Lalu juga bagus untuk pasien yang sudah kena serangan jantung untuk mencegah kena serangan berikutnya. Ini dua penelitian aja udah sangat kuat. Tapi dua-duanya sebetulnya penelitian-penelitian yang sudah lama. Jadi kita sudah tahu lama tentang statin ini dari tahun 90-an ya. Penelitian ketiga yang saya angkat adalah namanya Heart Protection Study, perlindungan terhadap jantung. Ini pasiennya 20.000 yang direkrut. Banyak ya, dari tadi kita bicara soal pasiennya ribuan semua. Tetapi pada kelompok penelitian ini, pasien-pasiennya itu bukan yang serangan jantung, juga bukan yang kadar kolesterolnya mesti tinggi atau LDL-nya mesti tinggi. Tapi orang-orang yang punya resiko tinggi. Apa artinya? Orang-orang yang mungkin punya resiko-resiko jantung yang lain seperti hipertensi, diabetes, obesitas mungkin ya, atau merokok, yang lain-lain. Dipilih pasien-pasien yang dengan resiko tinggi untuk kena sakit jantung dan tidak perlu kadar LDL-nya tinggi sekali. Kalau ingat tadi yang WASCOP itu kadar LDL-nya memang tinggi, rata-rata sampai di atas 190-an. Di Heart Protection Study ini tidak pada yang LDL-nya tinggi. Lalu diberikan obat, pada satu kelompok diberikan obat simvastatin 40 mg, diikuti sampai 5 tahun. Dan ternyata pada kelompok yang mendapatkan simvastatin, ini sekali lagi kelompok resiko tinggi, ya resiko tinggi. Mereka punya faktor-faktor resiko untuk kena serangan jantung di kemudian hari. Ternyata menurun 24% kejadian kardiovaskulernya di kemudian hari. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Bahwa bahkan pada orang yang kolesterolnya atau LDL-nya tidak terlalu tinggi, tetapi risiko jantungnya tinggi, statin diberikan juga memberikan manfaat. Itu sebabnya kalau teman-teman nanti lihat lagi video-video yang sebelum ini, saya memberikan pernyataan bahwa statin ini tidak sekedar obat untuk menurunkan kolesterol atau LDL, tapi statin ini diberikan pada orang yang memang memiliki resiko tinggi untuk kena sakit jantung, untuk meredam atau menurunkan resiko terkena kejadian kardiovaskuler di kemudian hari. Dan itu bukan opini atau bukan coba-coba begitu, ini betul-betul sudah melewati hasil penelitian. Ini HPS tadi ini salah satu dasarnya ya. Nah yang terakhir ini penelitian yang sangat besar, CTT yaitu singkatannya Cholesterol Treatment Trialist Collaboration. Ini sebetulnya bukan satu penelitian saja, tapi ini namanya meta-analisis. Meta-analisis ini teman-teman yang bukan medis ya, ini meta-analisis ini menganalisa, mengambil semua data mentah dari 26 penelitian yang punya tujuan yang sama, lalu dianalisa lagi data mentahnya, lalu dihitung secara statistik. Apakah betul penurunan kadar LDL akan menurunkan kejadian kardiovaskuler. Dan ternyata ini diikuti, cukup lama mengikutinya, dan ini penelitiannya masih terus dilanjutkan sampai bertahun-tahun kemudian dengan jumlah total pasien yang diperiksa sangat besar ini. Ternyata setiap penurunan LDL kalau pakai angkanya milimol per liter, 1 milimol per liter, maka angka kejadian kardiovaskulernya akan turun sekitar ya antara 20-25%, tapi kurang lebih tepatnya 22%. Ini kalau kita terjemahkan, kalau di Indonesia kita nggak pakai angka ini, kita di Indonesia pakai 1 milimol ini kurang lebih kalau teman-teman periksa profil lipid itu kadar LDL-nya turunnya ya, bukan mencapai kadar ini, tapi turunnya sekitar 38,7 mg per desiliter, maka angka kejadian kardiovaskulernya akan turun sekitar 22%. Coba kita hitung-hitungan begini, misalnya kalau kadar LDL awalnya itu 150 mg per desiliter, lalu dikasih statin yang intensitasnya tinggi seperti rosuvastatin, maka kadar LDL-nya turun sampai 75, karena kalau dengan rosuvastatin yang intensitas tinggi, kadar LDL-nya bisa turun 50% dari kadar LDL awal. Jadi kalau awalnya 150, dia bisa turun sampai 75. Maka ini turunnya 75, ini kurang lebih 2 kalinya ini. Kalau 75, 2 kalinya ini, maka kejadian kardiovaskuler, yaitu kejadian serangan jantung ulang, resiko kena stroke di kemudian hari, itu turunnya 2 kali lipat ini. Berarti turunnya lebih dari 40%. Turunnya, ya. Dari 100 pasien, yang 40 pasien terselamatkan tidak terkena kejadian ulang di kemudian hari.
Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini? Statin ini bukan hanya menurunkan angka-angka di laboratorium, bukan cuma LDL-nya turun, kolesterolnya turun, tetapi juga menurunkan angka kejadian yang real. Pasiennya kena serangan jantungnya turun sekian puluh persen. Pasien meninggalnya turun sekian puluh persen. Puluhan semua, dari tadi kita lihat 30, 40%, 20% minimal. Ya. Pasien terkena stroke turun sekian puluh persen. Sehingga angka-angka ini bicara lebih kuat ya, fakta-fakta ini. Sehingga dokter-dokter jantung, termasuk saya, tentunya memegang data-data ini sebagai sesuatu yang bisa kita percaya. Nah, saya yakin teman-teman berdasarkan apa yang saya sampaikan ini minimal 4 penelitian nih. Dan saya harus katakan bahwa penelitian yang meneliti obat statin ini sebetulnya bukan cuma 4 ini. Ada puluhan penelitian-penelitian besar yang kita sebut sebagai penelitian RCT. RCT itu Randomized Clinical Trial. Jadi penelitian-penelitian betul-betul sistematis, randomized. Belum lagi terhitung meta-analisis, analisa yang lain-lain, kemudian juga penelitian-penelitian yang lebih kecil dari RCT itu ada ratusan dan melibatkan pasien ratusan ribu, mungkin saya nggak tahu, mungkin sampai mencapai angka juta juga di seluruh dunia. Dan boleh dibilang hasilnya semuanya konsisten menunjukkan angka-angka yang kita bahas ini. Ya, jadi berdasarkan itu tentu dokter jantung percaya kepada statin, karena sekali lagi bukan hanya menurunkan angka laboratorium, tapi juga angka real kejadian nyata kardiovaskulernya juga turun secara nyata. Ya, nah di episode berikutnya saya akan bahas kalau begitu percayanya kepada statin ini, seberapa rendah angka LDL bisa diturunkan. Karena sekarang ini makin lama target LDL-nya makin turun. Nah tentu banyak yang bertanya ya, how low can we go ya, berapa jauh kita bisa turunkan dan seberapa aman itu kalau kita turunkan terus-menerus kadar LDL-nya. Ya, teman-teman yang suka dengan edukasi seperti ini boleh di-subscribe seputar jantung dan juga boleh share ke teman-teman yang lain. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Salam jantung sehat.